Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adistia Oktaliadi dari kelas MJ 502. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS akuntansi biaya, di mana tugas ini memang diambil dari tugas sebelumnya. Dan untuk dosen kali ini dengan Ibu Pustika Ayu Mingpuri SE MSIM. Kita langsung saja untuk kasus yang pertama dari konsep biaya manufaktur. Ini untuk pertanyaan yang pertama, estimasi biaya per unit untuk CNR, CNR, INC ketika perusahaan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan 12.000 unit adalah sebagai berikut. Dari item biaya, estimasi biaya per unit, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, overhead pabrik tetap, pemasaran variabel, pemasaran tetap. Di sini untuk estimasi biaya per unitnya masing-masing sudah ada nominalnya, di mana memang untuk pertanyaan ini diminta untuk identifikasikan estimasi biaya konversi per unit. Yang kedua, identifikasi estimasi biaya utama prime cost per unit. Dan yang ketiga, tentukan estimasi total biaya variabel per unit. Untuk kasus kedua ada metode harga pokok berdasarkan pesanan, di mana berdasarkan pesanan berikut yang berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses Dinanas Company selama bulan Januari. Dan bahan baku langsung terdiri dari 35.000, 45.000, 54.000. Dan tenaga kerja langsung ada 45.000, 40.000, dan 35.000. Overhead pabrik kurang lebih 50.000 per jam. Jam mesin yang digunakan selama bulan Januari 720, 640, dan 560. Untuk diminta buatlah ayat jurnal yang sesuai dengan mencatat setiap transaksi di bulan Januari berikut. Yang pertama ada bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dan proses. Yang kedua ada beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses. Dan yang ketiga ada overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut. Pesanan nomor 66 dan nomor 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang melalui barang jadi. Dan untuk yang kasus ketiga ada metode harga pokok proses, di mana Tuller Inc. memproduksikan suatu produk di 2 departemen dan produk ini dibuat dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di departemen pemotong. Produk ini kemudian ditransfer ke departemen perakitan, di mana bagian-bagian lain yang diberi dari pemasok luar dan ditambahkan ke unit dasar. Dan oleh karena hanya ada satu produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan data yang berkaitan dengan operasi bulanan November di Departemen Pemotong adalah kita hitung dari jumlah unit persediaan awal, di mana itu 800, jumlah unit yang mulai diproses selama periode berjalan ada 3.200, jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan selama periode berjalan ada 3.400, dan jumlah unit persediaan akhir 75%. Selesai untuk bahan baku dan 40% selesai untuk tenaga kerja, 25% selesai untuk overhead. Itu ada 600. Untuk persediaan awal ditambahkan di bulan berjalan, di mana biaya yang dibebankan ke departemen bahan baku, tenaga kerja berlangsung, overhead pabrik. Itu masing-masing sudah ada nominalnya, di mana bahan baku sendiri persediaan awalnya itu 17.923 dan ditambahkan di bulan berjalan 68.625, dan tenaga kerja langsung 2.352 dan ditambahkan di bulan berjalan 14.750.
dan overhead pabrik ada di persediaan awalnya 3.800 dan ditambahkan di bulan berjalan 29.996. Untuk pertanyaannya, dihitung biaya unit ekuivalen dengan Departemen Pemotong dan rata-rata pertimbang biaya per unit ekuivalen, dan buatlah ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pemotong dengan Departemen Perakitan. Untuk yang pertama ada pertanyaan tadi, di mana estimasi biaya konversi per unit, di mana untuk estimasi biaya konversi per unit adalah jumlah dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik variabel tenaga kerja langsung 10 dan overhead pabrik variabel 15. Jadi estimasi biaya konversi per unit kurang lebih 10 ditambah 15 sama dengan 25 per unit. Untuk estimasi biaya utama frame cost per unit, di mana estimasi biaya per unit adalah jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Dan untuk bahan bakunya 32 dan tenaga kerja langsungnya 10, overhead pabrik variabel 15. Jadi estimasi biaya per unit 32 ditambah 10 ditambah 15 sama dengan 57 per unit. Estimasi total biaya variabel per unit. Ada estimasi total biaya variabel per unit adalah jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel, pemasaran variabel, di mana bahan baku langsung itu 32, tenaga kerja langsung 10, overhead pabrik 15, pemasaran variabel 53. Pemasaran variabel 3. Jadi estimasi total biaya variabel per unit 32 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 3 sama dengan 60 per unit. Jadi ringkasan estimasi biaya per unit untuk CNR INC pada tingkat produksi dan penjualan 12.000 per unit adalah sebagai berikut, di mana estimasi biaya konversi per unit 25 dan estimasi biaya utama per unit 57 dan estimasi total biaya variabel per unit itu 60. Dan untuk kasus yang kedua adalah membuat biaya periode sebelumnya, pesanan nomor 66, pesanan nomor 67, pesanan nomor 68, di mana biaya periode sebelumnya itu 40.000 di pesanan nomor 66 dan pesanan nomor 67 itu 15.000 dan pesanan 68 itu 0. Dan bahan baku langsung 35.000, pesanan nomor 67 45.000 dan pesanan 68 54.000, jadi totalnya 134.000. Dan tenaga kerja langsung ada di 45.000, 40.000, 35.000, jadi totalnya 120.000. Dan untuk jam mesin aktual ada 720, 640, 520 dan ditotalkan menjadi 1920. Dan ini untuk total dari pendapatan dari 840, 740 dan totalnya jadi 1580. Dan untuk jurnalnya sendiri ada pemakaian bahan baku, produk dalam proses bahan baku, di mana ada debit dan kredit. Di sini produk dalam prosesnya bahan baku ini kita masukkan dari jumlah yang tadi sudah ada. Produk bahan bakunya dari 134.000 dan untuk bahan baku dikreditkan jadi 134.000. Dan pembebanan tenaga kerja langsung produk dalam proses di mana debitnya itu 120, biaya gaji 120. Dan BOP dibebankan ada di produk dalam proses. BOP dibebankan di mana untuk
produk dalam prosesnya untuk debit kredit itu 1.920 dan BOP-nya pun masih sama 1.920. Untuk pesanan selesai, produk dalam proses di mana 840.000 ditambah 740.000 totalnya jadi 1.580.000. Dan untuk yang kasus yang ketiga ada hitungan biaya unit ekuivalen dengan departemen pemotong dan rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen persediaan awal dan dimulai dari periode ini ada BB, TKL, BOP, dan jumlah. Jadi persediaan awal itu 800, dimulai periode ini 3.200, ditotalkan menjadi 4.000 dan ditransfer ke departemen perakitan persediaan akhir di mana itu totalnya ada 3.400 dan untuk 75%, 40% dan 25% itu ada di 600 dan totalnya itu ada di 4.000. Dan untuk biaya dibebankan ke departemen dari persediaan awal, bahan baku ada di 17.923, tenaga kerja 2.352 dan overhead pabrik 3.800 dan ini untuk totalnya ada di 24.075. Dan untuk biaya tambahan selama periode berjalan ada bahan bakunya di 68.625 dan untuk tenaga kerjanya di 14.756 dan overhead pabriknya 29.996. Jadi untuk totalnya itu sekitar 113.377. Dari biaya per unit, presentasi unit dan biaya tersendiri itu dipertanggungjawabkan atas penyelesaian ekuivalen per unit dan ditransfer ke departemen perakitan 3.400 untuk presentasi penyelesaiannya 100, unit ekuivalennya 3.400, biaya per unitnya 36,70. Jadi untuk totalnya di keseluruhan adalah 124.780. Dan untuk bahan baku ada di sini 675 untuk presentasi penyelesaian dan unit ekuivalennya 450. Dan untuk biaya per unitnya ada di 22,48, jadi totalnya itu 10.116 dan tenaga kerja 600, presentasi 40 unit ekuivalennya 240 dan biaya per unitnya 4,70 dan ditambahkan menjadi 1.128. Dan overhead pabrik ada di unit 600, presentasi penyelesaian 25, unit ekuivalen 150, biaya per unit 9,52 dan ditotalkan 1.428. Jadi untuk total keseluruhan ada di 137.452. Mungkin sekian untuk presentasi kali ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kata-kata ataupun ada kata yang kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.